Welcome to me YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alvina Armelia dengan NIM 2105113528, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 21C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah biologi dengan dosen pengampu Bapak Mahmud Pusari SPD MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang morfologi bunga bougainvillea atau yang biasa kita kenal dengan bunga kertas. Definisi bunga bougainvillea atau yang biasa kita kenal dengan bunga kertas. Tanaman hias ini sering ditanam di kota atau pekarangan perkantoran dan perumahan. Oleh karena perawatannya yang tergolong murah, maka banyak orang Indonesia memilih tanaman ini sebagai penghias taman. Bunga bougainvillea ini juga sangat cocok ditanam di daerah seperti iklim tropis seperti di Indonesia. Asal-usul bunga bougainvillea. Bunga bougainvillea berasal dari Amerika Selatan, namun nama yang dikenal saat ini merupakan penamaan dari bahasa Inggris yaitu bougainvillea. Kata bougainvillea diambil dari nama seorang prajurit angkatan laut asal Prancis, Sir Louis Antoine de Bougainvillea. Bunga ini memiliki beberapa jenis, namun ada 5 jenis yang paling populer seperti Lady Mary Baring, Bougainvillea Pautoni, Bougainvillea Elizabeth Agnus, Bougainvillea Esther Parade, dan Bougainvillea Red. Klasifikasi tanaman bougainvillea berdasarkan taksonomi. Kingdomnya yaitu Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi yaitu Angiospermae, sedangkan kelasnya yaitu Dicotyledoneae, subkelas Apatelae atau Monoclinidae, ordo bangsa yaitu Cercopitlales, famili atau suku Nitaginaceae, genus atau marga Bougainvilleae, spesies atau jenis Bougainvillea spectabilis Willis menurut G. Spomo tahun 2007. Morfologi bunga tanaman bougainvillea terdiri dari batang, akar, daun, dan bunga. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Simak video berikut ini. Bunga bougainvillea atau yang disebut dengan bunga kertas merupakan salah satu bunga yang populer di Indonesia. Warnanya yang cerah menjadi salah satu faktor keindahan dan daya tarik dari jenis bunga yang satu ini. Maka tak heran banyak orang yang menyukai dan menanamnya di depan rumah. Namun, meskipun demikian, faktanya masih banyak orang yang tidak mengetahui tentang bunga ini. Untuk itu, agar lebih mengetahui lebih lanjut, kita harus mengenal morfologi pada bunga bougainvillea. Bunga bougainvillea memiliki ciri-ciri yang beraneka macam. Ukuran tanaman bougainvillea dapat tumbuh mencapai ketinggian 5 hingga 15 meter, terutama jika di daerah khatulistiwa dengan wilayah beriklim tropis. Namun demikian, tanaman ini sulit untuk tumbuh secara tegak dan cenderung menjalar. Yang kedua, tekstur batang keras. Batang tanaman bougainvillea berstruktur khas dan memiliki banyak percabangan. Tanaman bougainvillea juga ditumbuhi duri tajam pada area batangnya. Oleh sebab itu, jika kita ingin mengambil bunga bougainvillea, kita harus hati-hati karena jika tidak hati-hati maka tangan kita akan terkena oleh durinya. Bentuk bunga bougainvillea. Bunga bougainvillea berukuran kecil dan terbentuk menyerupai trompet, terdiri dari 3 kelopak dan dilapisi dengan seludang bunga. Tidak hanya itu, bunga bougainvillea juga memiliki seludang bunga. Bagian bunganya dikelilingi oleh seludang bunga yang membuat bunga ini tampak semakin indah. Banyak yang mengira seludang bunga adalah kelopak bunga bougainvillea, tetapi sebenarnya seludang bunga adalah daun yang berukuran
yang berfungsi untuk melindungi bunga. Warna sulbang bunga pada tanaman bougainvillea beragam, yaitu berwarna merah, kuning, jingga, putih, dan ungu. Tekstur bunga bougainvillea itu sangat tipis. Bunga bougainvillea juga disebut sebagai bunga kertas karena tekstur suludang bunga yang sangat tipis. Teksturnya ini yang hampir menyerupai kertas sehingga mendapat julukan bunga kertas di Indonesia. Seperti yang kita lihat pada video berikut ini, bentuk daun pada bunga bougainvillea berukuran lebar dengan bentuk bulat telur. Namun, ada juga yang berbentuk elips atau bujur terus. Bagian ujung meruncing, daun bougainvillea merupakan jenis daun tunggal. Panjangnya dapat mencapai 4-10 cm, sedangkan lebarnya kira-kira 2-6 cm. Daun tanaman ini dapat tumbuh dengan sangat gembur. Oleh karena itu, tanaman bougainvillea sering dijadikan rimbun pokok untuk pekarangan rumah, selain untuk dijadikan pagar, agar pagar tampak lebih menarik dipandang. Nah, pada bunga bougainvillea ini juga ada masa menggugurkan daun. Masa menggugurkan daun adalah masa di mana tanaman bougainvillea akan merontokkan beberapa daunnya saat bunganya mekar. Namun, daun yang rontok tersebut tidak terlalu banyak dan tidak sampai habis. Tanaman bunga bougainvillea memiliki banyak jenis. Yang pertama, bougainvillea bambino magic. Bougainvillea jenis bambino magic memiliki ciri khas warna bunga yang tidak terlalu mencolok, namun tetap cantik. Warnanya merupakan gradasi antara warna ungu dan putih. Jenis bambino magic menghasilkan bunga mekar sepanjang tahun. Oleh sebab itu, jenis bougainvillea ini sangat sesuai jika ada tanaman penghias karena tidak mengenal musim. Yang kedua, bougainvillea babracus. Bougainvillea babracus adalah salah satu varian hibrid bunga bougainvillea. Jenis ini adalah gabungan dari spesies bougainvillea yang ketiga, Peruviana bougainvillea dan Alexandra. Bougainvillea Alexandra memiliki warna bunga babracus pun sangat bervariasi. Seperti bougainvillea Alexandra adalah warna bougainvillea yang akan menggugurkan daun pada waktu tertentu. Yang keempat, bougainvillea coconut ice. Sesuai dengan namanya, bougainvillea coconut ice memiliki hubungan berwarna putih. Akan tetapi, pada beberapa varietas, jenis coconut ice juga menghasilkan warna bunga lain. Jenis bougainvillea coconut ice termasuk bunga yang mekar sepanjang tahun. Yang kelima, bougainvillea cherry blossom. Kelopak bunganya yang berwarna merah muda pada bagian tertentu berwarna sedikit putih. Terkadang warnanya juga memudar menjadi mendekati putih secara keseluruhan. Jenis ini juga mekar sepanjang tahun dan merupakan salah satu bunga bougainvillea yang paling populer. Yang keenam, bougainvillea baby Victoria. Jenis bougainvillea ini memiliki warna bunga magenta atau keunguan yang mencolok. Bougainvillea baby Victoria sangat cantik dijadikan tanaman penghias pagar tembok. Berwarna putih sebab akan menjadi paduan warna yang sangat kontras. Sama dengan 5 jenis bunga bougainvillea sebelumnya, baby Victoria juga termasuk bunga yang mekar sepanjang tahun. Yang ketujuh, tanaman bougainvillea bambino baby Lauren. Tanaman bougainvillea dengan jenis bambino menghasilkan bunga dengan warna lembut yaitu keunguan. Jenis bougainvillea ini tidak mekar sepanjang tahun, melainkan akan tumbuh di akhir musim semi, awal musim panas, dan akhir musim gugur. Yang kedelapan,
Bougainvillea Bambino Baby Allison. Kelopak bunga Bougainvillea Bambino Baby Allison memiliki warna merah muda lembut. Warnanya sangat cantik untuk dijadikan tanaman dekorasi rumah. Yang kesembilan, Bougainvillea Gold Rose. Sesuai dengan namanya, jenis bunga Bougainvillea ini memiliki bunga berwarna kuning keemasan yang cerah dan mencolok. Jenis Gold Rose akan sangat menawan apabila dijadikan hias tanaman karena warna kuningnya akan tampak sangat kontras dengan daun dan rumputan yang hijau. Yang ke-10, Bougainvillea California Gold. Jika Gold Rose adalah bunga Bougainvillea berwarna emas cerah, maka Bougainvillea California Gold juga memiliki bunga berwarna kuning namun terlihat sejuk. Warnanya menyerupai gradasi dari warna keemasan jenis Bougainvillea Afterglow merupakan Bougainvillea hybrid dari bunga Bougainvillea Peruviana dan Bougainvillea glabra. Bougainvillea Afterglow adalah bunga yang mekar sepanjang tahun. Di dalam bunga Bougainvillea juga terdapat kandungan kimia yang terkandung dalam bunga Bougainvillea terdiri dari beberapa senyawa tanin, alkaloid, flavonoid, bitanol, beta-cyanin, terpenoid, senyawa fenolik, spiponin, dan anthraquinone. Menurut Hakim tahun 2015, asam spanik, katekin, gluten, betadin, karbohidrat, quercetin, bitanol, dan steroid menurut Halim tahun 2016. Ternyata tanaman Bougainvillea juga memiliki mekanisme tersendiri. Tanaman bunga Bougainvillea merupakan tanaman tradisional yang memiliki potensi anti-diabetes. Senyawa yang diduga bertanggung jawab terhadap penurunan kadar glukosa dalam darah adalah devinitol menurut Adebayo et al. Tahun 2005. Dengan meningkatkan serapan glukosa terhadap peningkatan proses glikogenesis di hati dan meningkatkan sensitivitas insulin dalam menurunkan kadar glukosa dalam darah menurut Melvia et al. Tahun 2010. Selain memiliki banyak jenis, bunga Bougainvillea juga memiliki banyak manfaat. Beberapa khasiat dan kegunaan bunga Bougainvillea dalam pengobatan antara lain sebagai antiinflamasi, menjaga keseimbangan kolesterol, tekanan darah, mengobati keputihan, haid tidak teratur, sebagai antioksidan dan antibiotik, hepatitis, dan juga sebagai anti-lipidemia, anti kanker, dan anti-hiperglikemia menurut Halim pada tahun 2016. Menghasilkan tanaman bunga Bougainvillea yang baik dan cantik, maka diperlukan beberapa cara yang mudah. Yang pertama, cara menanam bunga kertas atau Bougainvillea dengan stik batang, yaitu mulailah dengan memilih memotong batang bunga yang sudah dewasa. Potong batang tersebut dengan menyerong dan runcing. Kemudian, lalu tancapkan batang tersebut pada media tanam yang dan berkadar pH tinggi dengan kedalaman sekitar 3-5 cm. Lalu, lakukan proses ini pada pagi atau malam hari agar tanaman bunga kertas lebih tumbuh subur dan berbuah lebat. Yang kedua, cara menanam bunga Bougainvillea melalui media campuran. Media campuran mengandung pasir yang menjadikan bersifat porus atau berpori-pori, dan ini sangat disukai oleh tanaman bunga kertas. Oleh sebab itu, pori-pori tersebut berfungsi untuk memudahkan udara masuk ke dalam media tanah dan lebih efektif menyerap air untuk menjaga kadar kelembapan. Yang ketiga, cara menanam bunga kertas atau Bougainvillea dengan sambal pucuk. Untuk menciptakan warna yang beragam, gabungan dari beberapa jenis, kita bisa
bisa mencoba teknik sambung pucuk. Teknik ini menjadi bagian teknik populer dalam penanaman tanaman bunga kertas karena bisa menyatukan berbagai jenis untuk menciptakan banyak warna. Dan seperti yang kita lihat pada video tadi, terdapat banyak warna pada tumbuhan bougainvillea. Hal itu dapat dilakukan dengan cara menyambung pucuk atau menggunakan stek batang. Cara keempat untuk merawat tanaman bunga bougainvillea yaitu merawat atau memangkasnya secara teratur. Untuk tanaman bunga kertas atau bougainvillea, pangkaslah secara teratur pada bagian ranting atau cabang yang sudah terlalu panjang dan memiliki daun yang lebat. Daun yang lebat dapat menghambat pertumbuhan bunga karena nutrisinya terbagi ke daun-daun tersebut, sehingga menyebabkan pada bagian yang lain tidak terdapat atau berkurangnya nutrisi. Cara kelima yang dapat kita lakukan untuk perawatan tanaman bunga bougainvillea yaitu dengan cara pemberian pupuk dan pencegahan hama. Dengan cara pemberian pupuk dan pencegahan hama, maka tanaman akan terhindar dari serangan hama dan tentunya tanaman akan lebih tumbuh dengan subur. Nah, jadi dari penjelasan tadi kita sudah mengetahui apa itu definisi bougainvillea, apa saja manfaat bougainvillea bagi kehidupan kita, kandungan kimia yang terdapat di dalam bougainvillea, serta cara pencangkokan atau perawatan bunga bougainvillea, dan juga jenis-jenis bunga bougainvillea yang ada dan tersebar di berbagai daerah. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga dan merawat bunga bougainvillea karena bunga bougainvillea ini dapat menyerap udara kotor menjadi lebih baik. Dan jika seseorang tidak menyukai aroma atau suatu harum, maka bunga bougainvillea ini sangat tepat untuk dijadikan sebagai pajangan di rumah atau sebagai tanaman hias. Jadi, bunga bougainvillea ini memiliki filosofi. Bunga ini menurut Feng Shui membawa kebaikan untuk isi rumah. Namun, jika memilih warna yang tepat, bougainvillea merah dipercaya akan membawa berkah dan kemakmuran sekaligus menghindarkan pemilik rumah dari orang yang berniat jahat. Bougainvillea memiliki beragam jenis dan warna yang cerah, cocok untuk dijadikan hiasan tanaman atau di kebun depan rumah. Nah, itu filosofi yang dikatakan oleh Feng Shui mengenai bunga bougainvillea. Jadi sekian penjelasan saya tentang morfologi